Video ini bakal cocok buat temen-temen yang pengen banget mulai usaha, tapi bingung harus mulai dari mana. Modal belum cukup, ilmu masih setengah-setengah, sementara pikiran kita ini makin dipenuhi sama pertanyaan. Apa ide bisnis yang cocok buat saya ya? Gimana caranya bisa lepas dari pekerjaan yang bikin capek ini, tapi kerasa nggak ada jalan keluar? Tenang teman-teman. Teman-teman itu nggak sendirian tentang hal ini. Dan yang lebih penting, kita nggak harus nunggu sempurna buat mulai. Salam, saya Surya dan selamat datang di segmen Detektif Bisnis. Tempat kita belajar strategi bisnis, belajar strategi hidup, dan strategi bertumbuh dari dalam. Nah, banyak dari kita, terutama yang lagi terjebak di pekerjaan yang bikin hati kita sesak, berharap ada semacam resep rahasia, semacam rumus sakti yang bisa nunjukin jalan. Nah, hari ini kita akan bahas 3 sumber utama ide bisnis yang bisa teman-teman mulai bahkan tanpa modal yang besar. Dan cukup dari salah satu sumber aja, kita udah bisa dapat ide bisnis. Teman-teman, kita sering kali merasa ide bisnis itu harus datang dari luar, dari tren pasar, rekomendasi influencer, atau jurus-jurus instan yang katanya pasti berhasil. Tapi kalau kita jujur mengamati hidup kita sendiri, sebenarnya banyak ide yang sudah tumbuh dari dalam diri. Tinggal kita sadari dan rawat. Dari pengalaman saya sendiri, biasanya ide bisnis yang paling kuat itu dan tahan banting datang dari 3 rasa. Yang pertama, penderitaan. Ini adalah masalah atau luka yang pernah kita alami sendiri. Yang kedua, ada pengalaman, keahlian atau profesi yang pernah kita tekuni sebelumnya. Yang ketiga, ini ada panggilan, minat atau obsesi yang bikin kita ini terus belajar bahkan ketika tanpa diminta. Saya menyebut ini sebagai 3P, penderitaan, pengalaman, dan panggilan. Dan yang menarik adalah kita nggak harus punya semuanya, satu rasa aja cukup untuk memulai. Nanti kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan contoh dan refleksi, biar lebih mudah untuk diterapkan. Teman-teman, kadang kita berpikir ide bisnis itu harus datang dari sesuatu yang keren, yang unik atau viral. Padahal justru ide yang paling kuat itu sering muncul dari penderitaan yang pernah kita alami sendiri. Penderitaan itu ibarat guru yang jujur, teman-teman. Ia meninggalkan bekas, tapi justru dari bekas itu kita bisa membangun jalan yang baru. Saya pernah dengar cerita seorang ibu di pasar tradisional. Dulu itu beliau sering ngeluh karena anaknya yang alergi sama MSG. Jadi dia nggak bisa tuh makan jajanan yang biasanya. Daripada terus khawatir, beliau akhirnya belajar bikin jajanan sendiri. Mulai dari keripik tempe tanpa MSG, sampai camilan sehat dari umbi-umbian. Sekarang produknya ini dikirim ke toko oleh-oleh dan jadi langganan catering sekolah. Dia ini nggak pernah ikut kelas bisnis, tapi beliau pernah ada di posisi seorang konsumen yang frustrasi. Dan dari sanalah ide bisnis terlahir. Contoh lain masih tentang makanan sehat. Ini ada ibu rumah tangga yang anaknya sering rewel kalau makan sayur. Beliau juga frustrasi nih. Tiap makan harus ganti menu, rayu sana-sini. Nah, tapi dari keresahan itu, ia mulai bereksperimen bikin camilan sayur. Mulai dari stik bayam, keripik wortel, sampai donat labu kuning. Siapa sangka, keresahan emak-emak di dapur itu berubah jadi sebuah brand camilan sehat yang dipasarkan lewat WhatsApp dan
dasar sekolah. Kenapa bisnis-bisnis seperti ini kuat? Karena mereka nggak cuma jual produk, teman-teman. Mereka bawa sebuah cerita. Cerita yang dirasakan banyak orang. Cerita tentang jatuh, mencoba, kemudian bangkit. Secara neuroscience, otak manusia ini jauh lebih mudah tersentuh dan percaya pada cerita nyata. Terutama kalau cerita itu mirip dengan pengalaman kita sendiri. Itu mengaktifkan bagian empati dan kepercayaan di otak pendengar. Itulah kenapa dalam marketing cerita nyata itu lebih memikat daripada iklan yang sempurna. Jadi kalau teman-teman pernah bangkrut waktu jualan, ngerasain ditolak karena penampilan atau status ekonomi, sakit karena makanan, atau bahkan kehilangan pelanggan karena pelayanan yang buruk, itu semua bukan aib. Justru itu bekal penting, bekal yang paling otentik untuk memulai bisnis yang penuh makna. Penderitaan yang pernah teman-teman alami ini bisa jadi masalah yang saat ini juga sedang dialami ribuan orang lain. Dan bisa jadi Allah kasih kita ujian itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan. Agar kita bisa menghadirkan solusi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sekarang kita bahas P yang kedua, yaitu pengalaman. Banyak orang merasa belum siap memulai usaha karena merasa belum punya modal. Padahal modal terbesar ini seringkali justru bukan soal uang, tapi pengalaman yang pernah kita lalui. Semua yang pernah kita kerjakan, bahkan hal yang paling sepele pun, ini adalah bagian dari bekal kita. Saya pernah dengar cerita seorang mantan karyawan fotokopian. Kerjanya dulu itu cuma ngurus cetak-cetak dokumen, jaga toko, kadang diminta bantu edit dokumen atau desain sederhana. Nah, waktu usahanya ini tutup, dia itu bingung mau ngapain. Tapi terus dia sadar, loh, selama ini aku udah ngerti alur kerja desain cetak. Aku juga paham kebutuhan orang-orang pas mau bikin dokumen. Nah, akhirnya dia mulai buka jasa desain undangan, CV, brosur, hingga skripsi. Cuma modal laptop yang pinjem juga, serta keberanian bilang ke orang-orang, saya bisa bantu kok. Setelah itu, orderannya sekarang jadi rutin, terutama dari pelajar dan mahasiswa. Contoh lain, ada mbak-mbak yang dulunya kerja di dapur sebuah rumah makan. Dia ada di bagian cuci piring dan motong-motong bahan. Waktu akhirnya dia harus keluar kerja, dia mulai masak untuk tetangganya. Karena terbiasa kerja cepat, terus rapi, orang-orang jadi suka sama porsinya, sama rasanya, sama pelayanannya. Sekarang dia punya langganan tetap buat catering mingguan. Nah, kenapa pengalaman itu jadi penting? Ini karena di situ ada sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk. Ada keahlian yang mungkin kita anggap biasa, tapi orang lain sebenarnya butuh sama itu. Dan yang paling penting, di situ ada rasa percaya diri yang bisa dibangun ulang. Dalam ekonomi modern, banyak usaha itu justru terbentuk dari orang-orang yang ambil satu bagian kecil dari sebuah sistem yang besar, lalu mendalaminya jadi sebuah keahlian. Misalnya nih, kalau dulu pernah kerja di bagian admin, teman-teman bisa bantu UMKM untuk bikin laporan keuangan. Kalau dulu pernah handle pelanggan, teman-teman bisa bantu jualan barang milik orang lain. Kalau teman-teman ngerti sedikit soal desain, teman-teman bisa jadi penghubung antara klien dan desainer profesional. Coba lihat ke belakang bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingat selama ini saya udah bisa apa aja ya. Bantuan apa yang orang lain sering minta ke saya. Kadang pengalaman yang kita anggap kecil ini justru bisa jadi sebuah pintu rezeki yang besar. Kalau kita mau melihatnya dengan sebuah kacamata yang baru. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari 3P, yaitu panggilan jiwa.
Banyak orang berpikir bahwa usaha itu harus dimulai dari hal yang serius, yang teknis, dan rumit. Padahal kadang ide terbaik itu justru datang dari hal-hal yang bikin kita itu punya rasa penasaran, yang bikin hati ini hangat waktu ngerjainnya. Panggilan jiwa itu seperti benih kecil, teman-teman. Kalau dirawat dengan cinta dan konsistensi, ini bisa tumbuh jadi sebuah ladang rezeki. Ini ada cerita tentang anak muda yang sejak kecil itu dia suka banget gambar. Dulu dia cuma coret-coret di buku sekolah. Terus beralih ke rumah, dia akhirnya juga coret-coret tembok rumahnya. Bahkan dia sempat bikin orang tuanya juga khawatir. Tapi akhirnya dia terus aja gambar. Akhirnya dia belajar desain sendiri lewat HP, buka jasa desain logo, bahkan akhirnya bikin stiker dakwah, sampai akhirnya jadi ilustrator untuk brand UMKM. Ini bukan karena dia sekolah desain, tapi karena dia nggak bisa kalau nggak ngelakuin hal itu. Contoh lain, ada bapak-bapak pensiunan yang dari dulu beliau sukanya itu hobi ngulik tanaman. Bukan cuma nanem, tapi dia juga suka uji coba media tanam, terus kompos, dan teknik nyambung. Waktu pandemi, beliau ini mulai bagi-bagi ilmunya lewat grup WhatsApp dan video-video singkat, teman-teman. Sekarang dia jadi punya channel YouTube, jual pupuk sendiri, dan kadang diundang jadi narasumber sebuah pelatihan. Apa yang dulunya dianggap sekedar hobi orang tua, ternyata justru jadi jembatan manfaat untuk orang lain. Secara psikologis, minat mendalam atau deep interest akan mengaktifkan sistem reward otak yang membuat kita itu lebih tahan terhadap kegagalan, lebih rajin belajar tanpa disuruh, lebih kreatif dalam menemukan solusi. Makanya orang yang mengikuti panggilan jiwanya itu kelihatannya, kesannya itu kayak nggak pernah capek. Padahal mereka kerja terus. Ini karena memang ada cinta di situ, ada sebuah rasa ingin memberi. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, apa ya hal yang bikin saya lupa waktu ngerjainnya? Apa yang sering saya cari-cari, pelajari, atau ceritakan ke orang lain, bahkan ketika tanpa diminta? Mungkin itu bukan sekedar minat, tapi sebuah panggilan jiwa, teman-teman. Dan siapa tahu dari situlah Allah sedang membukakan jalan rizki yang bukan cuma cukup, tapi juga bisa membuat hidup itu terasa berarti. Teman-teman, dari tadi kita udah bahas 3 sumber ide bisnis yang sebenarnya itu dekat sekali sama hidup kita. Bukan teori, bukan tren, tapi sebuah rasa. Rasa yang tumbuh dari pengalaman, dari luka, dan dari hal-hal yang bikin hati kita ini kerasa hidup lagi. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, terus saya harus mulai dari mana? Gimana kalau saya masih takut? Atau gimana nanti kalau akhirnya saya gagal? Itu semua wajar, teman-teman. Rasa takut itu manusiawi banget. Tapi jangan sampai rasa takut ini bikin kita diam di tempat terlalu lama. Karena seringkali ketakutan kita itu bukan soal kenyataan, tapi soal bayangan. Rasa takut ini seperti bayangan di dinding. Kelihatannya itu besar banget dan menyeramkan, padahal aslinya cuma benda kecil yang kena cahaya. Dan satu-satunya cara untuk tahu ya dengan melangkah. Mulai aja dari hal yang paling dekat. Kalau pernah mengalami penderitaan, teman-teman bisa bantu orang lain yang sekarang sedang mengalami hal yang sama. Kalau punya pengalaman, kita bisa menawarkan keahlian itu sekecil apapun bentuknya. Kalau punya panggilan jiwa, kita bisa mulai dari berbagi, dari belajar, dari membuat sesuatu yang sederhana. Kita nggak harus langsung berhasil kok, tapi kita bisa mulai dari hal yang paling jujur. Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling sempurna. Di dalam diri kita
ada rasa, ada nurani yang bisa jadi penunjuk arah. Kadang jalan rizki itu nggak muncul dari sebuah proposal bisnis, tapi dari keberanian kita untuk menyambut rasa yang sudah lama memanggil. Nah, sekarang coba kita sama-sama renungkan dari 3P rasa tadi, penderitaan, pengalaman, atau panggilan jiwa, mana yang paling teman-teman punya saat ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, biar saya dan teman-teman lain ini bisa belajar bareng dan saling bantu kasih insight. Dan kalau video ini bisa membantu membuka cara pandang teman-teman, jangan lupa share dan subscribe channel Pecah Telur. Insya Allah kita akan belajar bareng, bukan cuma tentang bisnis, tapi juga tentang hidup yang lebih bermakna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.